Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila. Saya dari kelas 11 TKJ 1 ingin menjelaskan beberapa tentang networking model. Lanjut saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep. Konsep jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses pertukaran data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP, dan OSI model. Before open networking model exists, each vendor create their own networking model. On 1974, IBM create System Architecture Network. Other vendor also create their own networking model. Nah, masalahnya jika suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. After atau sesudah open networking model exists, all vendor use same network model to be able communicate each other. Open networking model yaitu OSI model dan TCP/IP model. Maka dari itu datanglah open networking model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Di sini kita akan menggunakan TCP/IP model, maka saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, yaitu application, transport, internet, dan network access. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model itu lebih mudah untuk dibagi menjadi 5, yaitu aplikasi, transport, network, data link, dan fisikal. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang layer-layer TCP/IP model. Yang pertama yaitu application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Antara contoh service dari application yaitu layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ini ya simulasi tentang aplikasi layer atau application. Selanjutnya yaitu TCP/IP transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP/IP dan UDP. TCP yaitu more reliable digunakan untuk IP karena suffer error checking. UDP yaitu more faster digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP/IP itu adalah error recovery mechanism. Selanjutnya yaitu TCP/IP network layer. Untuk network layer
Hanya terdapat satu contoh, yaitu IP atau Internet Protocol. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Yang pertama yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Yang kedua yaitu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya di kantor pos mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya yaitu TCP/IP Data Link Layer Physical Layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah VCS atau frame check sequence, yaitu error detection mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya yaitu ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses pembungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.